Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Aprianti dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Untirta kelas 1C. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang sejarah bahasa Indonesia. Kata Indonesia pertama kali dilontarkan oleh tokoh kebangsaan Inggris bernama George Samuel Earth dengan menyebutkan kata Indonesia pertama kali untuk menamai gugusan pulau di lautan Hindia. Tapi, para ilmuwan kebangsaan Eropa lebih sering menyebutkan dengan kata Melayunesia. Sejarah dunia mencatat bahwa dalam majalah Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia, volume 4 P254 tahun 1850, seorang tokoh Inggris bernama J.R. Logan menyebut gugusan pulau di lautan Hindia dengan kata Indonesia. Kemudian, sering berjalannya waktu, oleh tokoh berkebangsaan Jerman yang bernama Adolf Bastian dan dalam bukunya berjudul Indonesian Order Die Inselgesellschaft Archipel, ia menyebutkan kata Indonesia untuk menamai gugusan pulau yang bertebaran di lautan Hindia. Dan kata Indonesia itulah yang kemudian dipakai sebagai nama negara yang berada di kawasan Asia Tenggara yang berpenduduk lebih dari 220 juta jiwa. Apabila kita ingin membicarakan tentang sejarah bahasa Indonesia, pastinya kita juga akan membicarakan bahasa Melayu sebagai sumber akar sejarah bahasa Indonesia. Sudah menjadi catatan sejarah nasional bahwa bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang sejak dulu sudah dipakai sebagai bahasa penghubung di hampir seluruh kawasan Asia Tenggara. Pertanyaan awal yang pasti muncul di benak kita adalah kapan sebenarnya bahasa Melayu mulai dipergunakan sebagai alat komunikasi. Sejarah Indonesia mencatat bahwa berbagai batu tertulis atau prasasti kuno yang ditemukan seperti 1. Prasasti Kedukan Bukit di Palembang tahun 683, 2. Prasasti Talang Tuo di Palembang tahun 684, 3. Prasasti Kota Kapur di Bangka Barat tahun 686, dan 4. Prasasti Karangbelahi antara Jambi dan Sungai Musi tahun 688 yang tertulis Pranagari dan bahasanya Melayu kuno, memberi petunjuk kepada kita bahwa bahasa Melayu dalam bentuk Melayu kuno sudah dipakai sebagai alat komunikasi pada zaman Sriwijaya. Pada zaman Kerajaan Sriwijaya, bahasa Melayu mempunyai beberapa fungsi. 1. Bahasa Melayu berfungsi sebagai bahasa kebudayaan, yaitu bahasa-bahasa buku-buku yang berisi aturan-aturan hidup dan sastra. 2. Bahasa Melayu berfungsi sebagai bahasa penghubung antar suku di Indonesia. 3. Bahasa Melayu berfungsi sebagai bahasa perdagangan terutama di sepanjang pantai, baik suku yang ada di Indonesia maupun bagi pedagang-pedagang yang datang dari luar Indonesia. 4. Bahasa Melayu berfungsi sebagai bahasa resmi di kerajaan. Seiring dengan berjalannya waktu, bahasa Melayu diresmikan sebagai bahasa Indonesia, dan ada beberapa faktor yang menjadi penyebab bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia. 1. Bahasa Melayu sudah merupakan lingua franca di Indonesia, bahasa penghubung dan bahasa perdagangan. 2. Sistem bahasa Melayu sederhana, mudah dipelajari karena bahasa Melayu dikenal tingkat bahasa. Seperti dalam bahasa Jawa ada ngoko kromo atau perbedaan bahasa kasar dan halus. Seperti dalam bahasa Sunda kasar lemes. 3. Suku-suku di Indonesia sangat menerima dengan sukarela bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa negara Indonesia, sebagai bahasa nasional. 4. Bahasa Melayu mempunyai kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan. Bahasa Indonesia mengalami perkembangan cepat dan menjadi bahasa modern di seluruh kepulauan Indonesia. Peresmian nama bahasa Indonesia ini ditandai dengan diikrarkannya
Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 oleh pemuda Indonesia. Naskah Sumpah Pemuda adalah hasil dari Putusan Kongres Indonesia tahun 1928 yang di dalamnya berisi 3 butir kebulatan tekad sebagai berikut. Sumpah Pemuda. 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Halim juga mengungkapkan bahwa pernyataan pertama dalam teks Sumpah Pemuda adalah pengakuan bahwa pulau-pulau yang bertebaran dan lautan yang menghubungkan pulau-pulau merupakan wilayah Republik Indonesia adalah satu kesatuan tumpah darah yang disebut dengan tanah air Indonesia. Pernyataan teks yang kedua adalah pengakuan bahwa manusia-manusia yang menepati bumi Indonesia merupakan satu kesatuan yang disebut dengan bangsa Indonesia. Dan pernyataan teks Sumpah Pemuda yang ketiga bukanlah sebuah bentuk pengakuan tentang berbahasa satu, melainkan sebuah pernyataan tekad kebahasaan yang menyatakan bahwa kita sebagai bangsa Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Perkembangan bahasa Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, antara lain 1. Penyerapan bahasa daerah. 2. Penyerapan dari bahasa asing. Pertama, penyerapan dari bahasa daerah. Bahasa Indonesia dalam proses perkembangannya mendapat pengaruh berbagai bahasa daerah seperti bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Ambon, dan lain sebagainya. Pengaruh dari bahasa-bahasa daerah tersebut mencakup faktor fonologis, morfologis, dan sintaksis. Pengaruh fonologis antara lain tampak dalam lafal B, D, G, dan akhirannya kan, yang sering dilafalkan K, N. Pengaruh dalam tataran morfologis tampak dalam kata-kata seperti heboh, memper, becus, seret, awet, sumber bobot, macet, mendingan, dan gampang. Kedua, penyerapan dari bahasa asing. Selain pengaruh bahasa daerah, bahasa Indonesia mendapat pengaruh dari bahasa asing, baik dari segi kosakata maupun dari segi struktur. Pengaruh kosakata dari bahasa asing dalam bahasa Indonesia sangat dominan. Contoh, 1. Bahasa Sanskerta seperti neraka, puasa, desa, dewa, dewi, durhaka, berita, ganja, manusia, mutiara, mangsa, ulama, dan usaha. 2. Dari bahasa Arab seperti abda, ajal, awal, badan, berkat, biadab, kabar, akhirat, khutbah, jahil, jawab, paham, hadir, wajib, dan wafat. 3. Dari bahasa Inggris seperti akuntabilitas, program, demokrasi, struktur, transmigrasi, teori, ide, administrasi, instruksi, demografi, birokrasi, dan sebagainya. 4. Dari bahasa Prancis seperti brio, kudeta. 5. Dari bahasa Tionghoa seperti pisang, toge, tahu, loteng, teko, tauke, dan cukong. Pengaruh pembentukan kosakata bahasa asing tampak pada contoh kata sejarawan, sastrawan, budayawan, surgawi, duniawi, manusiawi, peragawati, mahasiswa, individualisme, materialisme, urbanisasi, dan lain sebagainya.
1. Pada tahun 1901 disusun ejaan resmi bahasa Melayu oleh C.H.A. van Ophuijsen dan dimuat dalam kitab Logat Melayu. 2. Pada tahun 1908, pemerintah mendirikan sebuah badan penerbit buku bacaan yang diberi nama Komisi for the Folklektur atau Taman Bacaan Rakyat, yang kemudian pada tahun 1917 diubah menjadi Balai Pustaka. Balai Pustaka menerbitkan buku-buku novel seperti Siti Nurbaya dan Salah Asuhan, buku-buku penuntun bercocok tanam, buku-buku penuntun memelihara kesehatan yang secara keseluruhan berdampak positif terhadap penyebaran bahasa Melayu di kalangan masyarakat luas. 3. Tanggal 28 Oktober 1928 merupakan saat yang paling menentukan dalam perkembangan bahasa Indonesia, karena pada tanggal 28 Oktober 1928 itulah para pemuda pilihan Indonesia memancangkan tonggak yang kukuh untuk perjalanan bahasa Indonesia. 4. Pada tahun 1933 secara resmi berdiri sebuah angkatan sastrawan muda yang menamai dirinya sebagai Angkatan Pujangga Baru yang dipimpin oleh Sultan Takdir Ali Syahbana dan kawan-kawan. 5. Pada tanggal 25 sampai 28 Juni 1938, Kongres Bahasa Indonesia I di Solo. Dari hasil Kongres Bahasa Indonesia I ini dapat disimpulkan bahwa usaha pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia telah dilakukan secara sadar oleh cendekiawan dan budayawan kita. 6. Pada tanggal 18 Agustus 1945 ditandatanganinya Undang-Undang Dasar 1945 yang salah satu pasal di dalamnya, pasal 36, menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. 7. Pada tanggal 19 Maret 1947 diresmikan penggunaan ejaan Republik atau ejaan Soehardi sebagai pengganti ejaan Van Ophuijsen. 8. Kongres Bahasa Indonesia II di Medan pada tanggal 28 Oktober sampai 2 November 1954 merupakan salah satu perwujudan tekad bangsa Indonesia untuk terus-menerus menyempurnakan bahasa Indonesia yang kemudian diangkat sebagai bahasa nasional dan ditetapkan sebagai bahasa negara Indonesia. 9. Pada tanggal 16 Agustus 1972, Presiden Republik Indonesia atau Soeharto meresmikan penggunaan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan melalui pidato kenegaraan di depan sidang DPR yang dikuatkan pula keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. 10. Tanggal 31 Agustus 1972, Mendikbud menetapkan Buku Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan dan pedoman umum pembentuk istilah resmi berlaku di seluruh Indonesia. 11. Kongres Bahasa Indonesia ketiga yang diadakan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober sampai dengan 2 November 1978 merupakan peristiwa penting bagi kehidupan bahasa Indonesia. Kongres yang diadakan dalam rangka peringatan Hari Sumpah Pemuda yang ke-50 ini, selain memperlihatkan kemajuan, pertumbuhan, dan perkembangan bahasa Indonesia sejak tahun 1928 juga berusaha memantapkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. 12. Kongres Bahasa Indonesia 4 diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 21 sampai 26 November 1983. Kongres ini diselenggarakan dalam rangka peringatan Sumpah Pemuda yang ke-55. Dalam putusannya disebutkan bahwa pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia harus lebih ditingkatkan, sehingga amanat yang tercantum dalam garis-garis besar haluan negara atau GBHN yang mewajibkan kepada semua warga negara Indonesia untuk menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar dapatlah tercapai. 13. Kongres Bahasa Indonesia 5
juga diadakan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober sampai dengan 3 November 1988. Kongres ini dihadiri sekitar 700 pakar bahasa Indonesia dari seluruh Nusantara dan peserta tamu dari negara sahabat seperti Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Belanda, Jerman, dan Australia. Kongres ini ditandai dengan dipersembahkannya 2 buah karya Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa kepada pecinta bahasa Nusantara, yakni berupa buku 1 Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI dan 2 Tata Bahasa 15. Kongres Bahasa Indonesia 7 diselenggarakan di Hotel Indonesia pada tanggal 26 sampai 30 Oktober 1998. Kongres ini mengusulkan dibentuknya Badan Pertimbangan Bahasa Indonesia dengan ketentuan berikut. A. Keanggotaannya terdiri atas tokoh, masyarakat, dan pakar yang mempunyai kepedulian terhadap bahasa dan sastra. B. Tugasnya ialah memberikan nasihat kepada pusat pembinaan dan pengembangan bahasa, serta mengupayakan peningkatan bahasa Indonesia mempunyai kedudukan yang penting, yakni 1. Sebagai bahasa nasional, dan 2. Sebagai bahasa negara. Seperti yang tercantum dalam teks Sumpah Pemuda yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Satu pernyataan ini adalah bukti nyata bahwa bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional, yang kedudukannya berada di atas bahasa-bahasa daerah. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945, Bab ke-15, Pasal 36, kedudukan bahasa Indonesia, yakni sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara. Tasal dan Zainal Arifin menjelaskan secara tegas bahwa berkaitan dengan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai 1. Lambang kebanggaan kebangsaan, 2. Lambang identitas nasional, 3. Alat perhubungan antar warga, antar daerah, antar budaya, dan 4. Alat yang memungkinkan penyatuan berbagai suku bangsa dengan latar belakang sosial budaya dan bahasanya masing-masing ke dalam kesatuan kebangsaan Indonesia. Dan di dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai 1. Bahasa resmi kenegaraan, 2. Bahasa pengantar di dunia pendidikan, 3. Alat perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, 4. Alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.